Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran tentang e-commerce. Di sini kami akan membahas tentang pengertian e-commerce, aspek teknis dan non teknis, konsep e-commerce, m-commerce dan wajah baru e-commerce. Yang pertama, e-commerce menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. A. Aspek teknis. Aspek teknis adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras seperti hardware dan perangkat lunak software yang membangun. Ada 5 aspek teknis. Yang pertama, situs web merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi basis data untuk data warehouse. Yang kedua, jaringan komunikasi data atau jaringan komputer internet sebagai media likuiditas data antara klien dan server. Kemudian yang ketiga, protokol komunikasi data berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran atau pengiriman dan penerimaan data. Yang keempat, antarmuka pemakai atau user interface. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data informasi pada situs web, misal Firefox, Google, dan Chrome. B. Aspek non-teknis. Aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama, aspek hukum. Hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual. Misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Yang kemudian kedua, aspek etika elektronik. Kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antara perusahaan elektronik ataupun antara perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas atau pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi global, yaitu untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Baiklah, kita masuk ke konsep-konsep dalam e-commerce. Yang pertama, konsep business to business atau B2B, di mana transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Yang kedua, konsep business to customer atau B2C, di mana mempunyai karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang ketiga, ada konsep customer to customer atau C2C, merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. M-commerce dan wajah baru e-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld seperti telepon dan personal assistant. Itu digital adalah komputer untuk dapat dibawa kemana-mana. Terminologi dan standar m-commerce. Yang pertama, SMS atau Short Messaging Service. Kedua ada AMS, Extended Messaging Service. Yang ketiga ada MMS, Multimedia Message
messaging service. E-commerce adalah faktor ekonominya. Pertama, mobilitas. Para pemakai membawa ponsel atau mobil device lainnya. Yang kedua, jangkauan luas. Orang dapat dihubung atau dituju pada setiap waktu. Nilai tambah atribut e-commerce. Pertama, instant connectivity, di mana koneksi cepat dan mudah ke internet, alat mobile lainnya, dan database. Kedua, localization product and service, mana mengetahui lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Struktur commerce dan di mana ada 3. Pertama, infrastruktur teknologi informasi, yaitu internet, extranet, dan intranet. Kedua, directory service, di mana penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna atau end user. Salah satu jenis adalah DNS atau domain name service. Yang ketiga ada interface, di mana suatu sistem koneksi dan interaksi antara network, software, dan user. Kita masuk pada extranet and intranet. Extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Internet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan. Ada kantor, bahkan warung internet atau warnet dapat dikategorikan intranet. Infrastruktur e-commerce ada 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, di mana ada telepon seluler atau mobile phone, PDA, personal digital assistant, and accessible keyboard. Perangkat lunak atau software, di mana ada tampilan layar aplikasi mobile, ada aplikasi middleware. Yang ketiga, media transmisi, di mana ada microwave, satellite, bluetooth, and radio. Manfaat dan kelemahan e-commerce. Manfaat e-commerce terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi konsumen. Yang kedua, bagi masyarakat. Yang ketiga, bagi bisnis. Bagi konsumen, seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya, hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce. Mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mengantri, dan transaksi online dapat dilakukan 24 jam. Bagi e-commerce memungkinkan seseorang berbisnis tanpa keluar rumah dengan bermodal komputer dan jaringan internet. Kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Bagian C, bagi bisnis. Dalam siklus jual beli biasa, pelanggan hanya mencakup daerah itu saja. Tetapi dalam e-commerce, perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerah, bahkan negara lain, yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Ada biaya e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan keamanan. Dan yang lain, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Di sini kita akan menampilkan wajah baru e-commerce. Kesimpulan, pengembangan aplikasi e-commerce lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis, tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transport untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan. Baik, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Adapun
kelompok kami mengharapkan agar dengan adanya video pembelajaran ini, maka teman-teman sekalian tidak lagi kesusahan dalam mencari materi tentang e-commerce sendiri. Namun jika dan salah kata dimaafkan, dan bila ada silakan like dan komen. Terima kasih.